Halo, selamat datang di Interactive Talks ID, di mana kita akan membahas semua yang berhubungan dengan film. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pembajakan. Bagaimana kita terpengaruh oleh pembajakan dan kira-kira apa masa depan pembajakan di dunia film. Sit back and enjoy the show. Halo, selamat malam, pagi, sore, atau apapun itulah karena ini online. Para pendengar interaktif scene, bertemu lagi dengan kita. Gue Faisal Reza Pahlevi. Gue Ali Farhan. Kita berjumpa lagi di acara di Interactive Talks. Jadi kita berbincang-bincang tentang apa aja nih, Liv, kalau ini basically. Malam ini sih kita sepertinya akan membahas tema yang mungkin sejak awal adanya digital goods atau sesuatu yang dalam bentuk digital itu sejak dimulainya itu sudah ada, yaitu pembajakan, yang mana ini bisa kalau menurutku sendiri bisa dianggap sebagai blessing or curse. Oh iya benar, itu itu sepakat banget sih, karena kalau misalkan kita tarik mundur, kayaknya pembajakan itu sesuatu yang dekat nggak sih? At least dengan semua para cinephile, para penyuka film, pembajakan adalah sesuatu yang dekat lah. At least pada saat kita dulu kecil dulu, pasti kita seenggaknya pernah, ya paling nggak 1 atau 2 kali lah menikmati bajakan. Tapi balik lagi ke soal bajakan, Liv, lo sendiri jujur pernah menikmati karya bajakan kah? Oh man, dulu waktu kecil, terutama di Semarang ya, itu bisa dibilang kayak VCD store itu cukup jarang. Paling banyak yang jual bajakan di depan dulu di dekat daerah Marina itu ada Giant, yang mana di depannya itu pasti jual DVD bajakan. Itu yang pertama. Pasti itu. Di Giant ya? Di Giant. Sekarang Giantnya udah tutup, udah jadi gereja kalau nggak salah. Di tempat store ya? Iya benar. Kemudian yang kedua, di dekat rumah sebelum sekarang bagiannya itu jadi bagian dari tol Jakarta Semarang kalau nggak salah, itu ada nama rentalnya, mungkin para pendengar juga pernah dengar, namanya Video EZ. Pernah dengar nggak ada? Wah belum sih, itu di Semarang tuh. Di Semarang itu. Jadi itu sebenarnya bukan toko untuk beli, tapi untuk rental. Dan tidak semua film di situ ya kelihatan sih, sebenarnya semua film di situ bajakan, karena for crying out loud waktu itu aku rental VCD di situ nggak ada kayak stiker di CD-nya, cuma bener-bener kayak CD yang udah di burn terus ada tulisin spidol, misalnya aku ingat waktu itu rental Garfield apa gitu. Oh shit, yes. Kemudian waktu SMP bersama sepupu yang lebih tech savvy, aku diajarin yang namanya torrent. bagi penikmat pasti tahu ini. SMP ya. Oh, torrent. Oke, itu semua kayaknya orang-orang yang udah nggak ada bajakan kayak balik ke torrent deh. Ya, betul. Karena kan popularitas VCD, DVD waktu kita mulai SMP kan sudah mulai memudar ya, meskipun belum 100%. Jadi diajarilah sama sepupuku itu torrent. Dulu aku inget hal yang pertama kali aku torrent itu episode Adventure Time kalau nggak salah. Iya, Adventure Time episode berapa gitu. Aku ingat itu pertama kali aku torrent. Dan yang terakhir, untuk orang-orang Indonesia pasti tahu ini, dan juga aku juga pernah menjadi penikmatnya, yaitu adalah ganul.com. Tahu dong, ganul.com. Mau yang 720p apa 1080p? Shit. Lama banget sih. Ganul ya. Ya, jadi bisa dibilang pengalamanku ke pembajakan itu sudah cukup ekstensif. Sekayaknya dari pertama kali dulu bapak beli DVD Cars, filmnya Disney Cars itu, nah itu pasti bajakan karena harganya cuma 25.000. Tapi mulai dari situ aku mulai kenal soal film dan aku belajar bahasa Inggris dari film dan seterusnya. Oke. Tapi soal bajakan, kalau gue boleh cerita dikit ya, Liv, gue juga sama kayak lo. Pembajakan, terutama tentang film, itu justru fasilitasnya nemunya, aksesnya justru di mall-mall. Kalau di Jakarta tuh ya, di Ratu Plaza dulu ada, di Point Square dulu ada, dan filmnya tuh baru-baru ya. Terus potong. Ratu Plaza itu di mana ya? Kok kayaknya nggak pernah denger. Ratu Plaza itu di daerah dekat ini sekarang loh. Kamu tahu nggak sih yang patung di Jakarta itu ada
Aku juga lupa lagi nama daerahnya apa nanti. Kalau ngasih tahu aku juga lupa nama daerahnya, tapi nama daerahnya Ratu Plaza. Itu tempat film-film legend di sana. Itu emang udah legend sih tempat film-film bajakan dan selalu baru. Di bioskop ada tanggal 7, tanggal 14 udah ada tuh. Yang versi bagus ya. Yang subtitlenya enggak tuh. Bagus ya? Serius. Berarti Semarang telat juga dapatnya. Biasanya kalau film baru seminggu di bioskop pasti yang camp dapatnya. Iya benar-benar. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin pembajakan secara luas, kayaknya itu udah terlalu dekat nggak sih sama kehidupan kita. Dulu kalau misalnya di SD, ini kita gue izin ini ya, Liv, ngomongin keluar sedikit dari perfilman gitu. Bahkan beberapa hal seperti musik misalnya atau sesimpel data misalnya dulu tuh kita bisa aksesnya gampang kayak di mp3school.com, Webtrick tau nggak Webtrick? Ya ampun. Webtrick itu kan semua bajakan kan untuk musik gitu. Nah mungkin ini gue pengen narik lagi nih ke hal yang lebih menarik. Menurut lu ya, Liv, ini kita ngobrol ngalur ngidul aja gitu. Kenapa sih orang ngebajak? Menurut lu? Mengambil quote dari, sebelumnya aku tuh gamer. I like video games, I have Steam, dan aku juga suka sekali sama kayak game development dan sebagainya gitu. Jadi bagi para gamer di sini pasti tahu yang namanya Gabe Newell atau Gaben atau Papa Gabe. Dia itu adalah bukan salah satu sih, tapi kayak salah satu pendiri dan sekarang CEO kalau nggak salah Steam atau Valve, nama company-nya kan Valve, yang mana Valve itu punya marketplace game terbesar namanya Steam. Dan di situ kalau nggak salah Gabe Newell itu pernah bilang, the problem with piracy is not the price but the accessibility-nya. Jadi sebenarnya bukan di harga, tapi di aksesibilitas. Ketika perusahaan itu ini berlaku ke semua ya, mau itu game, mau itu musik, mau itu film. Ketika untuk menikmati suatu konten yang menarik penonton atau menarik audiens atau menarik market itu dibikin susah atau akses ke konten itu nggak gampang, entah itu harus beli. Mungkin dulu kita pakai konteks waktu kita masih kecil, waktu kita SD SMP itu belinya harus lewat Amazon, yang mana itu harus pakai Amazon gift card. Udah gitu kalau misalkan kita di Indonesia secara teknis kita melanggar privacy policy-nya atau semacamnya gitu, aksesnya kan susah. Tapi kan orang-orang pengen kayak penasaran gitu, apalagi kalau marketingnya kuat kayak, misalkan kan ada film kuat, wah filmnya ini gimana ya, katanya reviewnya bagus, atau gamenya gini, atau musiknya bagus gitu. Sehingga karena aksesnya susah, akhirnya orang mencari akses yang gratis dan dalam tanda kutip lebih gampang. Meskipun kalau misalkan kita lihat itu sebenarnya nggak terlalu gampang juga lah ya. Pastinya kita dibombardir dengan iklan, kita ketika klik download itu kita nggak tahu download buttonnya yang mana karena saking banyaknya, dan salah satu dari itu download virus kan kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu gampang, tapi lebih gampang daripada menghabiskan waktu dan uang untuk membeli konten tersebut agar kita bisa menikmatinya. Dibandingkan dengan sekarang yang aksesibilitasnya jauh lebih mudah, lewat Netflix ada, lewat Disney Plus ada, sekarang sudah banyak streaming service, kemudian marketplace Steam yang mana kayak ya bisa dibilang mungkin nggak akurat ya, tapi kayak 90% market share video game di dunia kan pasti lewat Steam gitu. Kalau misalkan kita bikin game nggak lewat Steam, nggak laku gitu. Misalkan kita jualan lewat PS gitu. Seperti itu. Ya bener sih, gue sepakat sih soal aksesibilitas gitu, karena itu yang gue alamin dulu pada saat SD, karena kayak misalkan kita mau nonton film dan segala macam, Netflix belum segila sekarang untuk nge-reach-nya, dan beberapa pilihannya itu belum ada, untuk OTT itu belum ada. Ini kita ngomongin konteks film itu sendiri ya, makanya kayaknya jalan bajakan adalah jalan ninja untuk menikmati hal itu gitu. Karena contoh nih, kita dulu bisa nonton film yang lagi booming lagi, tua banget bahasanya, apa ya, yang pokoknya lagi populer gitu, kayak let's say Marvel, film-film Marvel, atau nggak film-film kayak kita kecil, Cars dan segala macam yang menghiasi kita sewaktu masih usia belia dulu. Itu tuh dulu kita nikmatinnya cuma dari bioskop, dan kalau misalnya kita nggak nonton bioskop udah seminggu kelar gitu, atau nggak sebulan, ya udah kita nggak tahu lagi kapan, atau nggak
kita berharap ini akan ditayangin di televisi gitu, di channel Indonesia yang iklannya seabrek gitu. Jadi untuk nikmatinnya itu susah. Jadi soal aksesibilitas, gue sepakat sih soal itu, Liv. Jadi kayak makanya adalah namanya bajakan. Atau enggak dulu kalau misalkan di tempatku tinggal ya di Jakarta itu ada namanya penyewaan film. Sekarang sih seharusnya udah nggak ada ya. Namanya Distara. Tahu, pernah dengar nggak? Oh iya, Distara ada. Tapi di Iya. Semarang itu Distara nggak nyewa film, cuma buat beli album musik doang, album musik fisik gitu, CD. Oh beda ya. Oke. Jadi itu namanya, jadi itu bukan Distara. Sorry, maaf ya, Distara tuh musik. Aku lupa namanya, tapi itu seharusnya tuh ada penyewaan film gitu sih. Jadi di sana tuh kayak tiap bulan tiap bulan tiap minggu gitu. Jadi kayak perpustakaan film gitu sih. Tapi kalau misalkan dari dissenting opini lain sih, Liv, kalau menurut gue terjadinya pembajakan itu tuh karena emang ada marketnya sendiri-sendiri. Pertama tuh kalau gue ada analisis menarik ya dari Panji Pragiwaksono. Dia ini salah satu stand up komedian yang emang dia itu salah satu orang yang concern di bidang marketing. Waktu itu dia lagi ngebahas tentang konteksnya Angga Dwi Masa Songko, salah satu produser divisi Nema Pictures. Waktu itu dia menjarain orang yang ngebajak filmnya dia lewat Telegram, lalu dipenjarain. Dia nggak peduli mau dari latar belakang keluarga yang seperti apa, pokoknya dipenjarain aja karena dia salah. Nah akhirnya Panji Pragiwaksono tuh dibilang bahwasannya pembajakan tuh akan selalu ada dan akan terus ada karena tiap orang tuh punya marketnya sendiri-sendiri. Ada orang nggak modal, ada orang yang modal, ada orang modal banget. Jadi ada 3 sih kalau misalnya yang aku tangkap ya dari dia. Dalam artian gini, dan tiap orang ini akan selalu naik ke fase berikutnya gitu, dan orangnya akan terus ada gitu. Orang yang mau nyari harga RP0 dan orang yang mau beli harga 1 juta itu kan akan ada terus kan marketnya. Nah mungkin dari situ sih. Nah ini balik lagi nih ke soal pembajakan tadi, Liv. Menurut lu untuk zaman sekarang untuk nonton film bajakan gimana sih? Pandangan lu? Pandangan ya. Oke, kita ngomongin juga sedikit soal OTT itu. Apa kayak bukan operasi tangkap tangan ya pendengar. Itu pokoknya tentang streaming service. Dulu waktu awal-awal Netflix ketika pertama masuk Indonesia, itu benar-benar bagus. Kayak akhirnya itu menurutku itu sebagai kayak insentif di mana orang-orang akhirnya bisa mengurangi pembajakan. Kenapa? Karena kayak tadi katanya Gabe Newell kan, masalah dari pembajakan itu adalah akses. Ketika Netflix datang, maka aksesnya itu dipermudah juga. Dan juga pilihan filmnya banyak. Selain aksesnya dipermudah, harganya murah. Kalau nggak salah, paket paling murahnya tuh 50.000 per bulan ya? Itu berapa sih? Iya, 499 kan? Ya, 499 untuk handphone doang gitu. 50.000 per bulan. Dan mungkin untuk cinephile yang harus nonton 4K HDR bla 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 gitu nggak perlu. Tapi kan untuk mass market itu kan sudah sangat lebih dari cukup dengan harga 50.000 per bulan. Dan dibandingkan dengan cable TV semacam Indovision atau MNC Vision atau semacamnya itu, yang mana kita lah kita bisa nonton film secara legal, dan juga ada banyak channel gitu, ada HBO, ada Fox Movies, Cinemax dan semacamnya. Tapi kan kita nggak punya kebebasan untuk memilih film itu kan. Kita cuma kayak bisa ngelihat jam segini ada film ini berarti kita harus standby gitu. Ternyata pas lagi di Fox Movies filmnya nggak cocok terus harus ganti. Jadi kita nggak punya kebebasan untuk memilih itu. Nah, ketika datangnya Netflix itu, maka harganya jauh lebih murah daripada cable TV. Yang mana cable TV kalau kita cuma pengen nonton film aja, kita dipaksa harus beli suatu paket yang harganya lebih mahal, dan kita dapat channel-channel yang kita mungkin nggak akan pernah nonton. Kayak misalkan kita pengen semua channel film, tapi channel film itu ternyata gabung sama kayak channel masak, channel kartun, channel politik, channel apa gitu kan. Pokoknya cable TV itu, dan harganya mahal. Dengan harga 50.000 per bulan, kita cuma pengen nonton TV, aksesibilitasnya bagus, gampang diakses, murah, akhirnya pembajakan menurun. Tapi kalau dilihat dari perspektif sekarang, kalau menurutku malah streaming service itu jatuhnya malah kayak cable TV lagi. Kenapa? Karena sekarang pilihannya banyak. Ada Netflix,
ada Disney Plus, ada video.com kayaknya termasuk ya. Ada video.com, terus ada HBO Max atau HBO apa gitu kalau di Indonesia. Terus Amazon Prime baru aja masuk di Indonesia. Kemudian kalau di luar negeri ada Paramount Plus, itu buat Paramount, buat Nickelodeon kalau nggak salah. Ada Discovery Plus, ada apa. Dan kalau misalkan kita pengen nonton, anggaplah kita pengen lagi mood buat nonton Finding Nemo gitu, atau kita pengen nonton The Incredibles, one of the best movies of all time by the way. Kita ternyata cuma punya subscription buat Netflix. Akhirnya kita harus bayar lagi ke Disney Plus untuk pengen nonton The Incredibles itu, yang mana sebulan juga harus langganan gitu. Nanti pembatalan susah. Terus kayak misalkan kita pengen nonton The Boys, acara TV Amazon original gitu. Ya kita harus beli Amazon lagi. Akhirnya nanti ketika itu semua harganya dikumpulkan, jatuhnya nanti harganya kayak cable TV juga. Dan juga kita paling nontonnya sesekali doang kan, kayak terus kayak misalkan kita lagi mood nonton film Disney ya kita di Disney Plus. Lagi mood nonton Netflix Originals ya kita nonton Netflix Originals. Tapi akhirnya kalau misalkan kita pengen nonton sesuatu film yang ternyata nggak ada di satu streaming service yang kita langganan, berarti kan kita harus muntahkan uang lagi. Nah akhirnya karena itu aksesibilitasnya jadi susah lagi karena terlalu banyak pilihan. Akhirnya user itu overwhelmed by choice. Jadi kayak terlalu banyak pilihan, akhirnya user susah milihnya yang mana ini. Nah pada akhirnya daripada ngeluarin duit banyak lagi, muncul lagi lah pasar pembajakan itu. Kayak daripada bayar 50.000 lagi buat Disney Plus atau berapa lagi gitu, jatuhnya akhirnya nanti akhirnya bajak aja lah daripada susah-susah, daripada keluarin uang lagi kayak gitu. Iya sih, sekarang mana saluran pembajakan juga dipermudah sih. Dulu ya, balik lagi ke zaman dulu, untuk kita ngebajak itu kita harus effort sih minimal. Kayak web-web semacam Ganu misalnya, atau enggak torrent kan pihak ketiga ya jatuhnya, kan kita harus download di web dulu. Ini kalau gue salah ya, Liv. Jadi kita harus download di web seperti yang mendownload filenya torrent dulu, baru nanti torrentnya yang download gitu kan. Nah itu untuk download aja kan kita mesti effort dengan segala ads yang bermunculan itu, ngerti gak sih? Ya bermacam-macam iklan. Oh ya, satu lagi masalahnya torrent itu adalah, jadi torrent itu dibandingkan kayak file sharing yang lain, ini sedikit yang pintar komputer tolong koreksi ya, tapi ini sepahamku berapa kali lihat video soal torrent dan baca-baca soal torrent. Jadi daripada kayak apa sebutannya, jadi kalau file sharing yang biasa itu filenya yang besar ditaruh di satu server, yang mana server itu akan menjaga file tersebut. Kemudian nanti kalau pengen download kita tinggal ketika kita klik download, itu nanti dia bakal download copy dari filenya itu. Nah kalau torrent itu sebutannya peer to peer. Jadi ketika satu komputer mendownload torrent itu, nanti setelah torrent itu selesai nanti dia akan seeding. Seeding itu jadi kayak memberikan, dia tuh kayak mengupload terus-menerus sebagian dari torrentnya itu. Nah, kalau komputer yang sedang seeding itu namanya seeder. Nah, kalau misalkan seedernya itu banyak, berarti kan banyak orang yang mengupload bagian-bagian dari torrentnya itu. Nah, downloadnya cepet. Nah, kalau misalkan kita download film niche gitu yang menang Sundance Film Festival tahun 50-an dan nggak banyak yang nonton, akhirnya kan seedernya sedikit, cuma 1 atau 2. Nanti downloadnya bisa seminggu atau berapa gitu. Jadi aksesnya susah juga. Jadi ini harus effort ya. Kalau effortnya. Benar sih. Yang soal perkara seeding, iya sih, semakin sedikit ya semakin lama kan. Sama lagi pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ya Liv ya, sekarang saluran untuk ngebajak sendiri kan makin banyak ya. Salah satu contohnya adalah sosial media ini, Telegram, yang dimana orang-orang di sana tuh sekarang jadi kayak Reddit sih, kayak fake-nya Reddit versi Indonesia gitu. Banyak lah di sana tuh, kayak misalnya film-film yang tayang di OTT, even sampai bioskop pun untuk hal-hal kecil kayak gitu. Jadi dipermudah sih untuk orang nonton sendiri itu, Liv. Tapi ya menurutku ya, Liv, balik lagi ke soal pembajakan tadi. Pembajakan tuh penikmatnya akan selalu ada, karena balik lagi konsep marketnya siapa tadi sih. Orang yang mungkin sudah mulai teredukasi, yang dia udah punya duit dia udah punya duit mungkin. Nah, mungkin dia akan keluar dari lingkaran itu, tapi
gue sih mungkin bilangnya sebagian besar dari kita pernah mengalami di fase pembajakan itu sendiri kan. Pada intinya, at the end of the day, ya nggak sih? Iya, betul. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di negara berkembang atau negara dunia ketiga yang mana copyright laws atau hukum hak cipta itu masih agak longgar, dan juga cyber security-nya nggak seketat mungkin di negara maju yang copyright laws-nya sangat ketat gitu. Itu aksesnya juga bisa lebih mudah lagi karena kita ISP-nya nggak bakal, kalau yang pernah aku baca itu kalau misalkan kita ketahuan di Amerika download torrent, itu nanti ISP-nya tuh secara pokoknya nggak diomongin sama ISP-nya, tiba-tiba nanti di-cut di-cut kecepatannya. Terus habis itu nanti dapat email kayak we are detecting, kita mendeteksi bahwa Anda mendownload suatu file yang berhak cipta kayak gitu. Nah, kalau kita di sini kan ya lebih bebas lah gitu. Jadi kayak aksesibilitas pembajakan tuh kayaknya lebih mudah juga di negara berkembang daripada negara-negara maju. Tapi perlu diingat ya, teman-teman semua, kita di sini tidak menormalisasikan pembajakan. Oh iya, kita nggak endorsing, sangat nggak endorsing pembajakan sebenarnya. Kecuali sangat dibutuhkan dan bener-bener, wah sebenarnya enggak sih kalau bisa sih ngambil itu. Iya. Jadi kalau ada polisi cyber yang ngeliat ini, kita nggak endorse bajakan ya. Kita tidak mengendorse. Kita di sini hanya ngasih sharing pengalaman, sharing pengalaman dan pemikiran sih soal pembajakan itu. Mungkin kita setelah ini kita ngomong solusi kali ini. Maksudnya soal pembajakan ini. Karena tuh ya, kan pembajakan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Kita mempersempit aja di soal konteks film. Film itu kan dibuatnya itu adalah penuh dengan perjuangan ya. Ada proses praproduksi di situ, produksi, sampailah ke tahap di mana mereka promosi, yang di mana semua di situ ngelibatin banyak orang, kerja keras, keringat. Gue tuh sekarang paham ya kenapa Angga Dwi Mas Sasongko itu sekesel itu sama orang-orang yang ngebajak tentang film gitu. Karena mungkin A, orang-orangnya belum pada teredukasi, dan B, emang ya balik lagi konsep market tadi. Tapi menurut lu, Liv ya, sanksi pembajakan untuk zaman sekarang yang dimana-mana soal untuk akses itu udah mudah, kita disuguhin banyak kayak Netflix misalnya, Disney Plus, you name it lah. Itu perlu nggak sih sanksi tegas, setegas-tegasnya menurut lo? Ini tough project, tough discussion ini, karena sebagai mahasiswa yang pastinya kita seret duit, atau bisa dibilang kita itu glorified unemployed man, atau pengangguran yang diglorifikasi kayak shit, I hate that words, man. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pengangguran yang diglorifikasi, pembajakan itu adalah salah satu bentuk paling gampang untuk kita menikmati atau mengeksplor sesuatu yang baru. Karena jujur aja, tanpa pembajakan, atau kalau misalkan akses ke film itu dipersulit, mungkin aku nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris selancar sekarang. Karena sedikit cerita lagi, waktu aku kecil dan aku dibeliin DVD film Cars itu bajakan. Dan ketika itu aku pertama kali itu kayak DVD pertamaku, karena dari kecil itu aku selalu pakainya VCD yang mana subtitlenya sudah ada di filmnya gitu loh. Kalau DVD kan bisa diganti gitu kan subtitlenya. Nah, ketika itu waktu kecil itu aku nggak tahu caranya ganti subtitle ke bahasa Indonesia. Akhirnya aku pakailah subtitle bahasa Inggris itu, terus aku coba pahami sendiri, dan kemudian aku coba cara pronunciation-nya, cara tata bahasanya dan penulisannya dan sebagainya, itu dari situ. Jadi pembajakan itu bisa dibilang kayak menciptakan semacam freedom atau kebebasan terhadap orang-orang yang mungkin kurang mampu. Karena nggak mungkin semua orang di dunia ini bisa beli DVD film seharga $60, belum lagi DVD playernya. Nah, sehingga pembajakan itu memberikan alternatif yang mungkin cheaper atau mungkin free, yang lebih murah atau mungkin yang juga gratis. Dan juga ya itu bisa memberikan manfaat juga ke orang yang membajak kayak itu. Bukan sekadar kayak mencuri intellectual property-nya itu. Tapi di satu sisi aku ngerti kenapa pembajakan itu harus dihukum.
Karena making a movie is hard. Either meskipun terserahlah apakah itu film live action atau itu film animasi atau semacamnya, itu susah sekali. Dan kayak aktor, sutradara, dan sound designer, musik dan sebagainya itu bener-bener kayak harus diacungi jempol atas semua di dalam tanda kutip pengorbanannya mereka lah untuk membuat salah satu bentuk seni tertinggi lah yang ada di dunia kita saat ini gitu. Tapi menurutku harusnya kayak mungkin kalau anak hukum bisa jelasin lebih lanjut ya. Tapi kalau aku pengen tuh restorative justice, dimana kayak kalau misalkan orang yang memang berduit, yang bisa bayar pajak mahal, yang punya rumah segede gaban, kemudian dia membajak, ya itu baru dihukumnya secara ketat, mungkin dipenjara lah atau bayar denda yang sangat-sangat mahal seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak kita ya kita tertarik ke film dan akses ke film itu susah dan juga kita nggak punya uang, masa kita diharusin bayar 2 juta atau dipenjara sih cuma karena untuk menikmati film atau menikmati suatu bentuk entertainment itu. Dan menurutku di situ kalian boleh nggak setuju ya, atau Reza mungkin boleh nggak setuju ya, tapi menurutku di situ kayak nggak adil gitu, karena kayak film itu bisa sukses karena penonton kan, bukan cuma karena marketing kan. Kalau misalkan penontonnya cuma di niche audience gitu, gimana film itu mau berkembang? Bisa jadi nanti orang yang misalkan tertarik dengan film dan tapi terpaksa dia harus membajak itu, kedepannya dia terinspirasi dengan film itu, kemudian dia mendapatkan stroke of luck kayak keberuntungan, dan kemudian dia bisa menjadi filmmaker yang mungkinnya lebih bagus ke depannya, kan itu juga jatuhnya jadi lebih baik gitu. Untuk dalam konteks film seperti itu menurutku. Jadi perlunya ada kayak revisi dari copyright law atau hukum undang-undang atau undang-undang hak cipta, yang mana mungkin dikasih sedikit keringanan untuk orang-orang yang memang tidak punya, dari background yang tidak punya seperti itu. Iya sih, tapi beberapa hal sih mungkin kita tuh bisa nyaranin sebisa mungkin minimalisir lah perlakuan untuk pembajakan. Kalau misalkan seandainya kalian bisa nonton itu di OTT, di bioskop, ya nonton aja lah lewat saluran-saluran legal. Ya sebisa mungkin lah ya. Seenggaknya itu at least sih ya, aku nggak mau munafik ya, aku juga ngebajak film, bahkan sampai akhir-akhir ini pun aku juga pakai torrent gitu loh untuk film-film yang nggak bisa di reach, ada di Netflix, ada di apa-apa, pasti aku nontonnya di torrent dan pasti ada sih biasanya. Tapi nanti kayaknya di editing harus aku sensor nama websitenya itu. sorry. Gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Tapi intinya sih tapi pada intinya sih kalau bisa ya kita coba aja perbanyak pakai saluran legal segala macam, karena saluran legal sekarang juga udah banyak kan. Yang kayak tadi aku dan Alif bilang, ini OTT atau enggak, kalau misalkan enggak pakai saluran legal pun ada juga beberapa film-film yang biasa mereka upload ke YouTube. Biasanya mini series atau enggak film-film Uni Soviet, contoh yang kamu bilang ya, Alif ya. Yes, itu resmi. Jadi kalau kalian tertarik dengan mau mencoba art house cinema atau cinema yang di luar Hollywood, jadi dulu kayak perusahaan dalam tanda kutip, kayak production house milik negara itu punya Soviet itu namanya Mosfilm. Dan ketika di YouTube ini ada Mosfilm itu mengupload kalau nggak salah semua ya, aku lupa semua atau sebagian besar gitu, karya-karya filmnya itu ke YouTube, dan kalian bisa nonton secara legal dengan ya subtitle bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris tentu saja. Tapi kalau kalian pengen mencoba menyelam ke film-film Uni Soviet, itu paling gampang adalah di YouTube, karena Mosfilm itu mengupload sebagian besar karyanya ke YouTube. Jadi kalau kalian pengen nonton Andrei Tarkovsky atau Elem Klimov atau yang direktur-direktur Rusia Soviet yang lainnya, itu bisa langsung ke YouTube aja gitu. Dan ya itu salah satu aksesibilitas yang bagus untuk mencegah pembajakan itu sendiri. Tapi mungkin untuk film tidak mungkin diupload secara gratis ke YouTube ya gitu. Tapi ya bener, mini series itu bisa menjadi bisa lewat YouTube gitu, menjadi salah satu cara untuk mencegah pembajakan. Atau kalau kalian pernah dengar YouTube Red, itu adalah kayak Netflix ya bagian YouTube dulu. Dan ada channel Vsauce. Vsauce itu dia kayak channel yang
edukatif, itu dibuat episode satunya gratis, kemudian episode selanjutnya bayar. Nah, jadi ketika orang sudah melihat episode satunya, wah tertarik nih, baru mungkin bisa langganan atau beli. Oke. Jadi apa namanya, banyak lah ya seenggaknya untuk salurannya itu sendiri sih, Liv. Dan Liv, kita ngomongin tentang balik lagi ke pembajakan. Oke, pembajakan seenggaknya kita dari tadi kita ngomong tentang normalisasi. Tapi ini mungkin keresahan aku ya. Pembajakan yang paling nyebelin adalah pembajakan di ruang bioskop dan dia cuma ngasih cutscene dan dia share itu di Instastory. Itu adalah pembajakan paling shit fuck menurut aku. Dibanding halo, Liv? Ya, sorry, agak itu tadi internetnya. Ya, bener, pembajakan bioskop. Fun fact, waktu aku nonton Endgame, Avengers Endgame, waktu itu kayaknya ada yang bajak deh. Jadi di tengah-tengah di tengah-tengah nonton film itu kayak 30 atau 40 menit filmnya itu tiba-tiba lampunya nyala. Oh, bingung kan itu. Terus tiba-tiba satpam masuk dan ada yang digiring keluar. itu bener-bener apa namanya first hand aku kayak ketemu sama yang bajak bener-bener langsung di bioskop itu pertama kali aku itu, dan aku bener-bener kaget kayak buset sampai kayak gini. Aku ingat waktu itu di Transmart Setiabudi di Semarang itu aku nonton sama kakak tingkatku nonton Endgame, dan itu bener-bener kayak wah berani banget apa bioskop spek kayak gitu, pokoknya sepenuh ini masing bajak gitu, bener-bener langsung digiring keluar. Dan iya bener itu bener-bener akhirnya kan experience-nya terganggu kan, karena kan terpaksa lampunya dinyalain dan juga satpam harus masuk dan harus ada yang digiring keluar. Males banget gak sih? Males banget, kayak buset ada apaan ini kok tiba-tiba nyala lampunya, ternyata ada yang bajak. Aduh lucu banget lagi. Tapi ya si pembajakan kayak gitu nggak usah dilakuin kayak gitu. Kayak ngapain sih ngeganggu, ya nggak ya sih, Liv? Ganggu banget apa orang-orang. Apalagi kayak yang lampu udah redup, terus title screen udah muncul, masih ada jadi samping yang pakai Instagram buat ngefoto atau ngeboomerang gitu, kayak fucking hell bro, why? Apakah harus orang-orang tahu dirimu tuh lagi nonton Batman starring Robert Pattinson kayak gitu dengan mengorbankan kenyamanan orang di sebelahmu? Ayolah, kayak kita udah di bioskop, kayak setidaknya kita tuh harus ngurangi ego kita untuk bisa pamer, biar kita semua tuh sama-sama nyaman gitu loh. Iya sih, Liv. Oke, Liv. Kalau misalkan kayak gitu, Liv, berarti solusinya tadi kita udah. Oke, kita kayaknya beda sih solusi tadi. Untuk pembajakan tentang yang bukan mahasiswa dan segala macamnya tadi, sebenarnya aku punya beberapa hal yang beda sih, dissenting opinion yang berbeda dari opini yang menurut aku pembajakan, mau itu dengan alasan kita punya uang atau tidak punya uang, itu menurutku tetap dua yang salah sih. Karena aku beberapa kali lihat podcast tentang behind the scene pembuatan film, dan itu benar-benar makan waktu sih, yang kerjanya siang ke malam, malam ke siang. Yang kerjanya kayak gitu. Dan mulai kesini sih kayaknya untuk pembajakan itu sendiri sih kayaknya ya kalau bisa ya kayak tadi aku bilang lah ya, pertama ya kita usahain pakailah saluran legal kalau bisa, karena banyak sih pilihannya tadi. Terus kedua ya kalau misalkan bisa nonton saluran legal, kenapa harus bajak, ya nggak sih? Nah, untuk piracy ini menurut kamu apa nih yang paling menarik terkait piracy ini? Isu piracy ini. Isu piracy yang paling menarik itu adalah double edged sword menurutku. Piracy ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi ketika suatu film dibajak, itu pasti kan akan mengurangi profit margin dari suatu film, yang mana ya mungkin kalau kita lihat cuma berapa persen atau sekian persen yang nggak sampai 50%, tapi kan pasti itu akan berpengaruh terhadap payout para kru-krunya itu. Mungkin kalau kita ngelihat kayak
aktornya atau direkturnya atau pokoknya yang muncul di spotlight seperti itu. Pastikan mereka dibayar mahal. Nah, tapi kalau ya nama-nama di kredit yang bener-bener munculnya cuma kayak sebagai nama, kayak mungkin kostum designer atau sound design atau mungkin kalau di musik bagian yang jadi trombon, jadi bass, jadi harpa, jadi apa dan sebagainya. Itu kan recognition-nya kurang dan pasti mereka bayarnya akan dibayar lebih sedikit kan. Sehingga kalau menurut ini mungkin bisa dikonfirmasi dengan data ya, tapi kalau dari pandanganku pribadi pasti nanti itu akan payout mereka akan berkurang. Tapi di satu sisi, pembajakan itu adalah salah satu cara paling efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kayak kalau misalkan aku nggak membajak film-film yang aku pernah bajak, kayak dulu waktu SMP aku bajak film FBI, I will neither confirm nor deny this ya. Jadi tolong masukin ke Interpol saya. Pokoknya mencari dalam tanda kutip film judulnya Der Untergang. Itu Downfall, film Jerman tentang hari-hari terakhir Hitler. Itu film bagus, kalian harus nonton. Tapi itu karena film Jerman dengan bahasa Jerman oleh kru dan aktor-aktor Jerman, pastinya itu akan susah untuk masuk ke market Indonesia. Tapi kan karena aku mencari itu, nah akhirnya aku dari situ belajar lebih banyak tentang sejarah dan sebagainya gitu. Atau kalau aku nggak membajak film-film Soviet sebelum aku tahu kalau ternyata most film itu ada di YouTube, ya aku pasti nggak akan tahu kayak oh ternyata di Soviet itu dulu seperti ini, seperti itu. Jadi kayak itu bisa wider audience itu kayak mencapai market yang baru, pastinya peminatnya akan lebih banyak dan nanti orang-orang bakal lebih suka dan pastinya nanti kayak demand untuk film yang seperti itu pastinya juga pasti akan naik sehingga juga bisa membantu film yang lebih unik, film yang mencoba untuk mendorong pushing the boundaries, apa ya bahasa Indonesia, kayak mendorong limitnya dari film itu akan semakin banyak sehingga film nggak akan stagnan, nggak akan hanya blockbuster terus dan akan membuat orang-orang lebih familiar mungkin dengan art house atau dengan short movies dan sebagainya seperti itu. Jadi ya itu tadi, film itu pisau bermata dua. Satu sisi dia bisa merusak industri, mungkin meskipun kecil tapi mungkin tetap terasa impact-nya, tapi dia juga bisa membantu jadi alat marketing yang lebih bagus. Bahkan kalau nggak salah ada, sebentar aku Google ya, TV show that distributed through torrent. Aku lupa, tapi ada satu acara TV yang bener-bener cuma dia itu bisa beli, tapi kalau kalian mau torrent acaranya itu juga silahkan aja karena didistribusikannya itu melalui torrent. Nah itu kan salah satu strategi untuk mencapai audiens seluas-luasnya kan. Nah itu dia. Iya sih, benar sih. Untuk mencari audiens mungkin itu dari sisi penontonnya ya. Cuman kalau misalkan dari sisi PH mungkin ya production house yang mereka butuh cuan. Ya. mungkin makan. It is different issues gitu kan, Liv. Kalau itu beda cerita. Kalau kita ngomongin dari sisi korporatnya, pasti mereka selalu pengen bikin profit. Karena kan at the end of the day, produksi film, mungkin kalau misalnya ada film indie itu ada nggak sih, Liv? Film indie ada nggak sih? Maksudnya produksi sendiri gitu yang benar-benar tanpa PH gitu, ada nggak sih? Kalau film indie biasanya jatuhnya mereka distribusikannya secara gratis lewat YouTube, kecuali kalau mereka udah dapat funding dari investor. Nah biasanya baru kayak gitu dimasukinnya ke biasanya kayak gitu ke film festival dan nggak tahu bakalan dapat digital distribution atau enggak. Nah itu beda cerita sih kalau itu. Tapi ya film indie itu biasanya kalau didistribusikannya itu biasanya secara gratis. Oke. Iya berarti kalau misalkan kayak gitu sih mungkin dari sisi uangnya ya. Karena kan balik lagi ya, PH kan mereka yang memproduksi kan, mereka yang jadi pabrik. Nah, kalau misalnya nggak ada duit ya gimana mau bikin film? That's it, bener sih. Tapi mungkin kesimpulan aja sih. Kalau dari aku ya, Liv, untuk bajak sendiri, itu kita emang perlu untuk kita perlu untuk ya bijak lah ya dalam membajak. Oke, nggak mau menafikan juga ya. Mungkin
di antara pendengar ini juga gue yakin lo ada yang ngebajak sih. Yeah. Masa sih anak muda nggak ngebajak? Apalagi tinggal di Pasti. Indonesia. Pasti pernah nggak ya? At least kalau nggak Warp Trick atau nggak torrent segala macam. Karena balik lagi ke konsep market tadi gitu. Semua kan ada marketnya sendiri yang mahal sampai yang murah gitu. Tapi pada poinnya adalah ya tetap yang gue tekenin tadi sih guys. Kalau bisa yang ada legal ya legal juga, karena tadi balik lagi ke omongan Alif. Tadi Alif gue sepakat banget karena sekarang itu OTT juga harganya bisa dibilang ya murah 50.000 per bulan itu sehari ya 1.000-2.000-an ya 1.000 sekian lah Ya kurang lebih lah ya. Itu untuk produksi film dan segala macam itu membantu mereka secara nggak langsung gitu. Tapi ya pada intinya ya kalau bisa tonton streaming itu legal lah. Nah, Liv, lo ada kesimpulan Liv terkait ini dan mungkin juga solusi untuk kedepannya agar tidak terjadinya piracy ini? Solusi mudahkan akses, bikin murah. Sama yang terakhir mungkin bisa kayak pakai caraku. Jadi aku misalkan kayak film yang nggak available, cuma available to buy via Amazon, tapi bisa ditonton secara online. I try the movie, kayak aku nyoba bajak dulu dan aku lihat ini bagus apa enggak filmnya, rewatchable apa enggak. Nah, ketika misalkan aku pakai verdictnya adalah wah bagus nih film ternyata dan rewatchable, baru aku beli filmnya gitu. Sama jatuhnya sama kayak game gitu. Tapi karena kita ngomongin film jadi kayak gitu. Kalau misalkan bisa dan mampu, kayak contohnya film-film yang ada di Criterion, film-film yang art house yang kayak koleksinya Ingmar Bergman aja sampai 4 juta aku lihat di Tokopedia. Kan nggak mungkin beli kayak gitu, apalagi mahasiswa. Mana mau nggak makan sebulan cuma buat nonton film kan. Nah itu pertama dicoba dulu bajakannya. Dan ketika menurutku ini adalah sesuatu film yang benar-benar sangat highly praised dan sangat bagus, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk membeli film itu, entah itu secara digital atau entah itu secara fisik. Kalau aku sih pribadi seperti itu. Oke, kalau kayak gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman antara gue dan Alif soal piracy ini, semoga mendapatkan insight ya Alif ya. Kita tidak endorse ya by the way, tidak endorse pembajakan. Pak Polisi Cyber kalau dengar. Polisi Cyber jangan dimasukin Interpol, kita aja mahasiswa ya. Pak Joni Plate. Alah dia mah nggak peduli. Ya pokoknya jajarannya Pak Joni Plate kita tidak mengendorse. Melainkan kita hanya kita hanya share pengalaman dan juga mungkin beberapa knowledge kita lah ya soal piracy ini. Dan untuk ini mungkin bisa jadi masukan juga, dan pemerintah juga ya mudahin akses ya Liv. Iya, kalau bisa ya. Akses. Beberapa film jangan dilarang dong, pemerintah. Ya kalau itu pembahasan lain, soal censorship itu nanti kita mungkin ke depannya bisa soalnya kayaknya kita punya pendapat berbeda ini. Iya soal censorship pemerintah. Dengar ini pemerintah. Jangan sensor dong. Itu ada beberapa film bagus kok sensor. Gitu. Oke, Liv, anything else you want to say? Per podcast ini diupload, sepertinya ya bukan sepertinya sih. Per video ini diupload akan ada video baru di Interactive Scene yang mana kita akan membahas camera work Pacific Rim. Kenapa Pacific Rim 1 jauh lebih bagus daripada Pacific Rim 2 dan mana kita akan fokus kepada camera work-nya dan sinematografinya. Dan kenapa si Pacific Rim 2 di luar cerita yang amburadul itu kayak benar-benar underwhelming dan terasa kayak nonton cutscene-nya game daripada kita kayak nonton film. Jadi bisa ditonton juga, nanti di end screen ini akan aku kasih videonya. Dan juga jangan lupa check out Instagram kita untuk detailed review film-film. Kalau kalian seperti biasa, kalau kalian pengen film Indonesia yang mudah dicerna, bisa lihat reviewnya Reza. Kalau kalian pengen film yang mungkin lebih niche, si paling niche yang lebih niche, yang lebih niche, bisa lihat reviewku. Dan bagi yang belum nonton bisa tonton juga video soal Blade Runner, di mana aku mengupas kenapa Blade Runner itu menjadi flawed masterpiece. Itu aja.
Oke, Liv, kalau gitu. Terima kasih teman-teman Interaktusun udah mendengar podcast kita ini sesi Interactive Talks. Ya. With Rizal Kevin. Aku Ali Farhan. Kita undur diri. See you at next video ya teman-teman. See you. Bye. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan episode Interactive Talks kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.